Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemarin mempelajari tentang apa? Tentang matematika. Matematika. Ya, sekarang mempelajari tentang bahasa Indonesia. Yang mana pelajarannya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu nggak? Jangan tahu. Ya apa? Teks yang isinya tata cara. Tata cara. Ada yang tahu lagi? Enggak. Step by step. Step by step. Tata cara. Langkah-langkah. Udah lagi. Sudah. Bagus anak-anak. Kalian sudah kenal semuanya. Pokoknya teks prosedur itu meliputi tahapan, langkah, dan kenangan step. Bapak. Step itu mungkin sama. Bapak. Tulisannya kurang dimengerti, Pak. Ya ini tulisan dokter ya. Ya. Dari teks prosedur itu pengertiannya itu diantaranya jenis teks yang memberikan petunjuk atau instruksi dalam melakukan hal, baik itu sesuatu yang ingin dibuat, sesuatu yang ingin dilaksanakan, ataupun sesuatu yang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ciri-cirinya diantaranya itu strukturnya jelas. Strukturnya jelas. Jadi kalau teks prosedur itu strukturnya jelas. Yang kedua, bahasanya sederhana. Jadi bahasanya harus mengerti. Ketika bahasanya kita ingin membuat prosedur ataupun langkah-langkah, kita harus mengetahui hal tersebut. Jadi hal yang paling urgent ataupun yang paling baik untuk membuat prosedur harus dipahami. Yang ketiga, instruksi berurutan. Kalau dalam bahasa kita itu harus tertib, langkah-langkah, cara-caranya gimana, apa biasanya ada apa ya, bahan-bahan, alat-alat. Dan yang terakhir itu menggunakan tanda urutan. Contohnya seperti halnya yang saya kirim di HP kalian semua. Itu kan ada contoh teks prosedur cara merebus mie instan. Pertama kan sediakan bahan atau alatnya. Yang kedua itu langkah-langkah. Yang ketiga itu pas hasil. Kita lihat dari contoh yang pertama. Yang mana yang pertama itu bahan alat. Seperti halnya dalam teks yang Bapak kirim, bahwasanya bahan dan alat untuk merebus mie diantaranya tuh sediakan satu mie bungkus. Yang kedua sediakan air 400 mili. 400 mili. Selanjutnya sediakan panci. Yang keempat kompor. Yang kelima mangkuk. Yang keenam sendok. Tuh. Jadi alat dan bahan-bahan itu di sini. Jadi pertama mie, yang kedua sediakan air 400 ml, panci, kompor, dan wajan, sendok, piring. Kemudian setelah itu kita berpindah pada langkah-langkahnya. Di antaranya pertama didihkan air, kemudian tuangkan air tersebut ke dalam panci. Setelah itu nyalakan kompornya. Didihkan itu berarti belum kita nyalakan kompornya. Jadi setelah air ditaruh di dalam panci, kemudian dinyalakan kompor. Ya, sudah nyala kan? Ya.
Yaitu kompor itu gas. Nah, jadi tunggu air tersebut sudah mendidih. Selanjutnya masukkan mie. Setelah mendidih, mie-nya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air yang mendidih. Kemudian biarkan mie tersebut mendidih selama 2 sampai 5 menit. 3 menit. 2 sampai 3 menit. Kemudian aduk. Setelah mendidih, kita biarkan sampai mengembang. Itu aduk mie tersebut hingga merata. Nah, selanjutnya tambahkan bumbu yang ada di mie tersebut, tambahkan. Setelah itu tuangkan bumbu ke dalam mangkuk ya. Kemudian campur mie dan bumbu. Kemudian mie dan bumbu tersebut dicampurkan. Kemudian setelah itu tiriskan mie dan air rebus menggunakan saringan. Jadi saring mie tersebut kemudian baru kita masuk. Jadi dilengkapi dengan sendoknya. Kemudian aduk mie tersebut dimasukkan. Aduk yang terakhir. Nah, itu sajikan mie instan tersebut yang sudah diaduk. Kemudian tambahkan macam-macam produksi atau pernak-pernik dari makanan sebenarnya apa itu yang ada. Kemudian hasilnya itu hasil mie tersebut sudah disajikan. Ada apa? Jadi dari kelompok dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok tersebut, dapat kita membuat teks, contoh teks prosedur. Saya beri waktu 2 menit ya. Tadi tentang alat-alat dan bahan kemudian tanggapannya. Tidak apa-apa cara make up yang baik, cara foto selfie yang baik, iya, cara apa lagi? Cara bermain yang baik. Gak sering trik kalah. Paham? Main di waktu 2 menit saja. Sudah. Nah, dari masing-masing kelompok ada yang diskusi ya. Jadi saya ingin memanggil kelompok yang terbaik sih. Dipersilakan maju untuk menuliskan cara dibuat. Tik bentak tau. Tik. Nah, inilah contoh cara memasak sebelah
medan bumbu, sudut, dan lain-lain. Oh. Selanjutnya tumis bumbu, tambahkan air sedikit, masukkan bumbu sampai bumbu merata dan nanti sudah. Nah, itu inilah masuk dari contoh baik prosedur. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu Bapak, itu yang menandakan tahapan langkah step itu gimananya itu. Coba tunjukkan Bapak. Ini kan alat dan bahan. Udah. Jadi alat pertama. Kedua langkah-langkahnya di sini sampai nomor 5. Terakhir ini hasil. Jadi poin pokoknya pertama bahan, alat, kedua terakhir itu hasil. Isinya itu sebentar. Jadi siapa yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Gak ada. Ya, mungkin inilah pelajaran tentang teknik prosedur kali ini. Semoga kita mendapatkan pahala dan manfaat dari apa yang kita pelajari dan semoga barokah. Karena dari saya belajar dan belajar. Terima kasih. Sampai bertemu dengan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.